Tapi dalam waktu 4 tahun Bapak ini sudah bisa menjual ribuan sapi, guys. Saya punya 1 ekor dan itu pun saya bayar nyicil. Oh, Gitu. jadi dari 1 ekor Satu sapi. ekor sapi. Jadi nggak ada sapi Mas sendiri. Nggak ada. Sekarang saya nggak punya sapi. Nah, ini Iya. ini unik nih. Satu karyawan Satu karyawan. megang 50 sapi. Tapi Cocok tuh. Katanya usaha sapi ini pahalanya juga banyak, Mas. Karena peternakan itu bukan cuma bisnis, tapi juga ibadah. Karena bisa memberi makan makhluk hidup ciptaan Allah juga, jadi nggak sia-sia. Daging Talks to Learn. Bersama saya sudah ada Bapak Nanang Sugiarto. Dulunya jadi sales, terus pernah jadi driver online, terus sempat gagal juga di bisnis IO sampai ngejual rumah orang tua. Tapi sekarang menjadi salah satu pengusaha peternakan paling sukses. alhamdulillah. Betul Pak, begitu ceritanya? Alhamdulillah, itulah perjalanan saya. Cerita awalnya gimana Bapak bisa punya peternakan sekarang ini? Baik, untuk peternakan saat ini tuh memang butuh proses yang cukup panjang ya. Saya juga tidak menyadari bahwa sekarang saya bisa menjadi seorang bisa dibilang pengusaha peternakan lah gitu kan. Karena itu bukan suatu cita-cita saya juga gitu kan. Semuanya mengalir begitu saja gitu kan. Ya intinya adalah proses hidup itu kan berlika-liku gitu. Untuk mendapatkan suatu posisi yang sekarang ini, banyak perjalanan hidup saya yang saya jalanin, saya hadapin gitu. Intinya adalah saya pengen terus belajar lah gitu. Intinya berarti Bapak itu punya mindset, gue tuh pengen belajar lah, apa aja gue pelajarin. Betul. Berarti sebelumnya nggak pernah ada basic pelajaran ataupun pernah kuliah tentang peternakan. Belum ada. Bahkan awal mula 4 tahun silam itu saya dikenalkan dengan dunia sapi itu, saya baru dikenalkan dengan jenis sapi. Kalau limosin itu badannya coklat semua. Kalau si metal itu kepalanya putih sama dia pakai kaos kaki. Saya masih ingat itu kaos kaki kenapa? Karena kakinya putih. Nah itu saya baru tahu tentang, pernah saya diajak belanja sapi itu, wah ini saya nggak tahu nih gitu kan. Jenis sapi gitu. Tapi dalam waktu 4 tahun Bapak ini sudah bisa menjual ribuan sapi, guys. Ribuan sapi ya. Sapi kurban ya Pak ya? Betul, kami masih fokus di kurban saya. Kurban. Sapi kurban itu harganya di angka biasanya 20 jutaan sampai dengan 100 juta up ya. Betul, 100 juta up. Untuk yang 1 ton lebih lah itu. Untuk 1 ton lebih. Nah silakan dikali ya guys omsetnya ya. Karena saya ini salah satu orang yang menyukai bisnis peternakan. Karena walaupun saya sama kayak Bapak nggak punya basic peternakan atau orang tua yang pernah bisnis peternakan yang pernah ngajarin saya, ataupun kayak misalnya dari kakek nenek dulu dia sering piara kambing, jadi saya karena sering lihat jadi pengen punya peternakan. Nah gitu, nggak pernah lihat gitu kakek nenek saya atau atuk saya, nggak pernah gitu. Paling saya pernah lihat dulu piara ayam juga buat seru-seruan aja gitu. Nah karena saya pernah dengar cerita salah satu manusia idola saya, Nabi Muhammad SAW, itu beliau itu adalah pengembala, dan banyak nabi-nabi besar itu beliau juga pengembala. Ya. Kalau Bapak motivasinya pertama kali pengen buka peternakan tuh apa? Baik, untuk dunia peternak sendiri kan karena itu bukan bidang saya gitu kan, dan saya kebetulan bahasanya tuh saya diajak sama kebetulan tetangga saya yang punya kandang sapi gitu kan. Terus karena waktu itu ya namanya saya nganggur, karena waktu itu pas zaman COVID saya berkenalkan dengan peternakan. Saya cuma membayangkan, ini kenapa kok peternakan sapi ini kok dia hanya terisi kandang tuh pas waktu Idul Adha gitu loh. Ya karena saya mungkin basicnya tuh pengen tetap wira swasta gitu kan. Jadi akhirnya saya memikirkan nih, bagaimana caranya kandang ini terus hidup. Nah akhirnya
saya coba waktu itu saya belajar itu. Anggap bahasanya saya magang lah gitu kan. Saya magang, saya coba membuat suatu sistem lah gitu kan. Karena waktu itu kendalanya adalah salah satu adalah pendanaan lah itu. Akhirnya saya membuat sistem. Saya coba cari tahu tentang bagaimana sih supaya kandang ini bisa terisi dengan adanya dana untuk membeli sapi gitu. Akhirnya saya membuat sistem tuh seperti kayak mungkin kalau di pedesaan itu kan digado lah gitu. Tapi saya tahu bahwa kalau itu kan terkait investasi lah bahasa gitu ya. Nah itu membutuhkan sesuatu yang trustnya cukup tinggi gitu. Nah saya membuat ya ada agreement, terus ada pelaporan dan lain itu. Nah itu yang akhirnya saya coba buat itu dan berjalan itu. Alhamdulillah kandang itu dengan kapasitas 35 ekor terisi penuh. Jadi awalnya dari 35 ekor. 35 ekor itu saya masih magang lah. Saya masih Magang. mengising di kandang tetangga Jadi saya. bukan dari modal Bapak sendiri Bukan, malah. betul. Nah terus dengan berjalan waktu saya melihat kayak kurang kecocokan lah gitu kan. Sama si partner ini. Si partner ini gitu kan. Kecocokan bukan karena masalah apa ya, saya pengen lebih dalam mempelajarin itu terkait masalah pola atau menurut saya analisa saya itu hal-hal ini kurang baik gitu. Tapi saya dimentalkan dengan udah gak usah ikut campur lah gitu kan. Ini saya di bidangnya saya gitu kan. Akhirnya waduh, saya itu bukan style saya gitu kan. Karena saya dari awal pengen punya suatu mungkin saya merasa jiwa saya jiwa wira swasta ya gitu kan. Saya tidak bisa mengikutin orang gitu kan. Terus akhirnya udah saya sempat mau keluar dari dunia peternakan tersebut gitu. Saya sempat udahlah saya coba cari pekerjaan lain gitu. Tapi mungkin tetangga saya merasa sungkan lah gitu kan. Udah akhirnya saya ditawarkan ada kandang di sebelah yang ini bisa disewakan lah gitu. Nah dari situ itu asal muasal saya belajar tentang peternakan. Saya punya 1 ekor dan itu pun saya bayar nyicil. Gitu. Jadi dari 1 ekor sapi. 1 ekor sapi. Dibayar cicil. Waktu saya ingat tuh saya punya uang cuma 10 juta gitu kan. Nah itu saya punya 1 ekor sapi. Saya coba belajar. Saya beri nama Boy. Gitu. Sapi pertama pertama saya namanya Boy. Akhirnya saya berpikir, wah ini bagaimana saya cara mengisi kandang gitu. Akhirnya saya coba mengikuti pola yang saya terapkan di kandang sebelah gitu kan. Kandang sebelumnya lah gitu. Yang waktu itu Bapak masih magang. Masih magang lah gitu kan. Makanya ilmu magang ini penting guys ya. Jadi kalau kamu pengen jadi pengusaha, misalnya pengusaha kain, kamu tuh butuh pengalaman kerja dulu di tempat kain. Jadi istilahnya itu bisa jadi kuliah ekspres ya. Iya betul, kuliah ekspres ya. Itu langsung praktek kerja nyata lah gitu. Gitu. Karena kadang-kadang ilmu di meja itu memang bagus, tapi betul, ilmu praktek. Kalau untuk pengusaha ilmu praktek di lapangan lebih penting. Betul. Ini poin guys. Jadi kalau aku tuh nggak pernah meremehkan orang yang punya pengalaman magang, karena magang itu penting buat kamu jadi pengusaha. Iya. Apalagi saya pernah tadi dengar juga di belakang meja sebelum syuting katanya sempat jadi sales segala macam. Itu menurutku penting tuh mempunyai pengalaman yang banyak untuk mempunyai mental yang kayak sekarang. Apalagi kalau saya itu semuanya harus dari nol. Kenapa? Dan begitu kita tahu step by step. Ya bahasanya nanti kalau mama seandainya kita sudah lebih besar lah gitu kan. Jadi kita ya bahasanya ya tidak dibodohin sama pegawai kita lah gitu kan. Nah karena semuanya iya saya yang saya lakukan itu semua hal itu sudah saya lakukan. Jadi contoh terkait masalah pemberian pakan. Saya coba menghitung terkait masalah waktu, terus porsi dan lain itu. Jadi pas di saat saya melakukan hal itu, saya sudah tahu. Pas saya ada yang meneruskan lah bahasa gitu ya. Pas mereka mengatakan begini begitu, ya saya sudah mengatakan ini bisa kok gitu kan. Walaupun saya tetap standarisasi saya kan tidak mungkin mereka wajib atau harus seperti saya gitu kan. Ya saya agak sedikit menurunkan standarnya gitu loh. Umpama contoh dalam untuk merawat 100 ekor sapi kita butuh mungkin 1 jam lah kalau saya gitu. Nah kalau mereka ya 1,5 jam gitu.
Nah itu intinya adalah semua hal itu harus saya lakukan gitu. Dulu saya sempat ngambil rumput, ngambil jerami, dan akhirnya saya menyimpulkan di dunia peternakan itu yang paling susah adalah ngarit. Ngarit itu ngambil rumput. Itu paling susah. Paling susah. Makanya kenapa sekarang yang di peternakan yang saya lakukan tuh kita tidak ada tuh ngarit gitu. Karena itu salah satu faktor yang menurut saya sih untuk menghambat sih gitu kan. Karena butuh effort yang cukup besar gitu kan. Sampailah sekarang nih jadi ini nih guys, Nusaku. Jadi banyak Nusaku. loh nih. Ada Nusa Farm, Nusa Feed, Nusa Waste. Ini untuk mengelola limbah. Betul. Limbah-limbah dari sapi. Betul. Jadi kayak kotoran dan lain-lain. sapi. Kalau Nusa Feed nih makanan, Pakan sapi. pakan sapi. Ya. Nusa Farm ini Itu untuk peternakan. pemeliharaan sapinya. Nusa Academy, ada juga Nusa Academy. Betul. Ini program edukasi dan pelatihan peternakan secara praktis. Oh, ini ada sekolahnya juga. Kita ada ya belum ke sekolah sih, tapi lebih ke kita mau buka suatu. Jadi orang bisa magang gitu. Bisa magang, bisa belajar lah. Cuma kalau saya sih kan pengen coba kita men-sharing ilmu lah. Oke. Kalau di saya pengalaman gitu. Oke, ada Nusa Research, riset dan pengembangan. Betul. Nusa Meat, Itu daging. jualan daging Penjualan juga. daging. Oke, Nusa Hub, Nusab itu program yang untuk menyatukan semua program yang ada di Nusaku. Nusaku. Keren. Banyak. Jadi PT-nya udah banyak ini. Sementara kita masih satu gitu. Oke. Masih holdingnya masih di Nusaku. Nusaku. Jadi yang lain ini belum ada PT-nya masing-masing. Insya Allah next levelnya Next kita. levelnya di situ. Nah, berarti sekarang Bapak ini sudah punya 6 kandang. Kita sekarang 6 kandang, insya Allah sih di akhir tahun ini kita ada buka lagi satu di Jawa Tengah. Oke, jadi menuju kandang ke-7. 7. Rata-rata luas kandangnya berapa? Berapa luas? Gini, kalau di kami karena kita melihat cost operasional dan lain-lain, standar kami itu harusnya di sekitar 4.000 ke atas lah. Ya, kami punya 2 kandang yang di 1 hektar lebih gitu, yaitu di Tajur Halang kandang pusat kami dan di Bandung. Itu yang paling besar sekarang kandangnya ada di Tajur Halang. Tajur Halang dengan luas Sekitar satu setengah lah, 1,5 hektar. ya. Dengan isinya ada berapa sapi? Karena kita fokusnya itu di kurban, dan kurban itu salah satu faktor jika populasi terlalu banyak itu mempengaruhi tentang terkait dengan pengiriman, itu kami membatasin. Jadi satu kandang itu kita membatasin maksimal di 500 ekor. Satu kandang maksimal 500 500 ekor. Oke, jadi walaupun tanahnya gede, tapi Kita maksimal sapinya tetap 500 maksimal ekor. 500 ekor. Biasanya Bapak menghitungnya seperti apa nih? Kalau misalnya kita pengen bikin kandang sapi, mendingan tanahnya beli atau sewa? Dari hasil pengalaman dan riset dan analisa saya ya, kayaknya kalau untuk peternakan itu, kalau itu beli itu masih belum belum worth it lah gitu kan. Kalau saya lebih ke sewa. Makanya kenapa kami banyak menyewa kandang-kandang yang bisa dibilang sudah tidak terpakai, atau kemarin sih cuma gini, untuk di dunia peternakan itu dampak yang terbesar itu adalah kemarin pas PMK lah. Mungkin kalau di kita waktu itu pas COVID, kalau untuk di manusia ya. Kalau di dunia peternakan itu pas PMK itu. Punya sapi banyak yang meninggal, Iya, banyak tiba-tiba iya karena jatuh gitu ya. dan lain-lain. Nah itu banyak sekali peternak-peternak itu yang bisa dibilang belum mampu untuk menjalankan lagi lah gitu. Saya aja kan ya, walaupun saya nggak seserius Mas, bukan seserius sih, nggak sebanyak Mas kandangnya, tapi saya ada kandang sapi juga Mas. Itu untuk PMK juga banyak yang tumbang juga. Ya saya dengar, apalagi kan sapinya besar-besar itu. Iya, Karena PMK sapi tuh besar-besar. yang disasar itu adalah sapi-sapi besar, sapi-sapi premium itu. Karena kan kaki gitu kan. Jadi dia tidak bisa menopang badannya itu. Jadi kalau pertanyaan saya tadi, Bapak memilih mending menyewa. Menyewa, Ya? betul. Berarti dari 6 ini 6-6-nya nyewa. Kita 6 nyewa itu. Oke. Karena gini, sebenarnya kan saya
kalau di Idul Adha ya banyak yang membuat lapak-lapak lah gitu. Pernah ada yang menanyakan kenapa sih Nusaku tidak membangun lapak gitu. Kalau saya lihat sih ternyata sewa lapak itu dengan kita sewa kandang sama gitu loh harganya. Dan kalau lapak itu paling cuma 40 hari itu. Sedangkan kalau kita sewa kandang itu bisa sampai 1 tahun. Biasanya satu sapi itu keuntungannya berapa persen? Kalau di kami itu bisa sampai di 30 bahkan sampai bisa sampai hampir 100 lah. 100%? 100%. Berarti untungnya 2 kali lipat gitu. 2 kali lipat. Semakin lama itu semakin insya Allah lebih besar lah. Kami bisa sampai di angka, kalau rata-rata kalau kami biasanya kami setelah Idul Adha itu kan kita langsung merawat lagi tuh. Nah itu biasanya bisa sampai 70 sampai 100% itu. Pas Idul Adha. Pas Idul Adha jualnya. Kalau udah nggak Idul Adha turun lagi dong harga sapi. Turun lagi. Tapi kan market kami adalah di Idul Adha. Oh jadi kalau menurut Mas mending disimpan aja dulu sampai Idul Adha. Betul. Berarti omset misalnya Mas dalam setahun jual 2.000 misalnya. Berarti 2.000-nya di Idul Adha. Di dulu semuanya di Idul Adha. 2.000 sapinya. Di Idul Adha. Jadi bulan-bulan lainnya nggak jualan. Jualan. Tapi dikit-dikit. Bukan. Jualnya Idul Adha juga. Hah? Kita jualnya ke Idul Adha juga. Ke Idul Adha juga. Iya. Yaitu dengan program tabungan kurban. Oh gitu. Gini, makanya kami sudah bahasanya kalau kami tuh sudah mulai mencuri start penjualan lah. Oh dari sekarang udah bisa nyicil. Ya, alhamdulillah per hari ini tuh kami sekitar 250 ekor udah terjual. Hari ini? Per hari ini. Satu hari? Selama 3 bulan nih. 3 bulan 3 bulan sudah 250 ekor, waiting list kita sudah di angka hampir 150 ekor lah. Makanya kenapa kami harus lebih kreatif lah. Dan bagaimana supaya kita tidak kerja cuma di Idul Adha gitu. Nah makanya kita membuat banyak program itu yaitu program tabung kurban. Dan orang juga beli dari sekarang supaya harganya nggak keburu makin mahal di Idul Adha. Kalau di kami sih sebenarnya kami pengen menonjolkan benefit yang kita berikan itu untuk sapi rawatan itu bukan cuma sekedar harga. Karena gini seharusnya kan sapi yang kita beli saat ini itu kan proses perawatannya lebih panjang. Seharusnya costnya lebih tinggi gitu. Harganya seharusnya sih sama aja gitu. Kami tidak terlalu menekankan di harga, tapi benefit yang lain yaitu adalah dengan perawatan panjang itu sapi lebih berkualitas, sapi lebih kelihatan, ya itu dari fisiknya dan lain gitu. Dan sebenarnya salah satu yang menurut saya cukup menarik tuh kita kan gini, kalau mungkin Bang Anta, Bang Anta banyak duitnya lah gitu ya. Ngapain juga saya menabung atau ngapain juga saya melihara gitu kan? Udah. Saya beli dadakan lah, besok mau kurban, hari ini Bang Atta beli nih kan. Itu kan apa ya, chemistry-nya nggak dapat lah gitu kan. Karena itu mungkin Bang Atta merasa udah saya beli, udah potong aja lah, dibagikan lah gitu. Tapi dengan kita punya program Tapkur ini kan kita ada sistem tuh. Kita ada namanya sistem member area yang dimana kita berharap si pengkurban ini dia mengikutin perkembangan sapinya mereka yang akan dikurbankan nanti. Itu alhamdulillah ini cukup efek nih, karena mereka merasa bener-bener apa ya, makna berkurban itu dapat, karena wah ini 10 tahun lalu saya beli masih kecil, masih kurus, terus dirawat, mereka tahu tentang perkembangan, apalagi ini kan hewan hidup ya, hewan yang bernyawa kan pasti ada sakitnya, kemarin sakit dan lain-lain, dan di saat waktunya itu harus disembelih lah gitu. Itu yang kami sangat dapat tuh, mereka sangat apa ya, antusias untuk menyampaikan bahwa alhamdulillah nih, kan setiap sapi itu ada namanya gitu. Mereka memberi nama, kita kasih mereka untuk memberi nama seperti hewan peliharaan. Jadi umpama kemarin namanya si Carlo itu kan. Oh si Carlo itu pasti mau disembeli, dia ada meneteskan air mata, atau pas dipotong tuh dia tidak berontak, terus dagingnya bagus. Itu yang kami dapatkan dengan kami punya program Tapkur ini gitu. Jadi kalau Mas ini lebih ke usahanya bukan hanya kandang sapi, tapi juga membangun sistemnya gitu ya. Betul. Sistem dalam
usaha sapi, Betul, kurban. Kira-kira break even pointnya kalau setiap kandang itu berapa bulan, Mas? Karena kita tahunan ya, jadi ya kita menghitung kan. Maksudnya 14 bulan, 18 bulan. Oh, kalau kita sih di 11 bulan gitu. 11 bulan BIP. BIP. Oh. Jadi kalau misalnya Mas nyewa tanahnya 5 tahun, nyari sapinya semua itu bisa BIP. Kita perhitungan tuh kan per tahun. Mm-mm. Gitu. Jadi blueprint kami, RAB kami itu per tahun. Jadi sewa kandang umpama dengan nominal 40 juta gitu kan. Nah itu kita akan menghitung kapasitas kandang ini harus berapa nih untuk BIP di 40 juta itu. Makanya itu kita harus menyesuaikan dengan populasinya. Karena kami semua sudah, alhamdulillah sih sudah terintegrasi dengan digitalisasi itu, dengan sistem. Jadi supaya kita pengen tahu bahwa satu kandang itu dia harus minim punya populasi berapa untuk BIP gitu. Wah, seru ya. Udah usaha, BIP-nya cukup cepet loh. 11 bulan cepet loh. Terus Karena kita sewa gitu kan. Iya, karena sewa. Kecuali kalau beli ya lama puluhan BIP-nya. tahun. Bisa BIP kalau mama separuh tanah juga dijual gitu kan. Oh gitu ya. BIP itu. Jadi kalau misalnya kita beli 5 tahun pun gak akan BIP. Nggak akan. 10 tahun gak akan BIP. Susah juga itu. Gitu. Walaupun penjualannya dalam 1 tahun misalnya di kandang itu 300 sapi gak bakal BP. Nggak akan BP. Itu harus ribuan. Kemarin saya ditawarin luas di daerah Bekasi itu luas cuma 3.000-an gitu. Itu dia minta di angka 6M. Waduh. Itu dengan kapasitas cuma 150 ekor. Bayangkan 150 ekor harus membeli tanah dengan angka 6M. Itu kapan mau BIP? Itu agak susah itu. Karena kalau 150 ekor berarti omsetnya udah ketara ya. Kelihatan. Anggaplah rata-rata 50 juta kali 150 ya segitu. Ya segitu. Waduh. Karena untungnya juga tadi ya. Kita nggak tahu kadang ada sapinya kena racun kena apa, ada yang sakit. Ya karena kita ya bermainnya kan di makhluk yang bernyawa lah gitu kan. Iya. Makanya katanya usaha sapi ini pahalanya juga banyak, Mas. Karena peternakan itu bukan cuma bisnis, tapi juga ibadah. Karena bisa memberi makan makhluk hidup, ciptaan Allah juga. Jadi nggak sia-sia. Gini Bang Atta, kami alhamdulillah per hari ini kita hampir 300 mitra kami. Kami punya mitra untuk penyediaan sapi. Jadi di kandang Nusaku tuh bukan semua milik Nusaku itu. Jadi kita membuka masyarakat luas untuk belajar mempunyai sapi itu. Berarti misalnya masyarakat luar nih mau punya sapi, dia nitip sama Mas sapi gitu bisa? Iya betul bisa. Itu kami alhamdulillah sampai ke Papua pun ada mitra kami. Jadi sapi titipan warga ada berapa ratus sekarang atau ada berapa ribu? Kalau tahun kemarin tuh di atas 1.000 ekor. Titipan orang? Kalau saya sudah mendekatin tuh gini Bang Tak. 1.000 di ekor. Nusaku tuh bisa dibilang hampir 100% tuh sapi mitra. Jadi nggak ada sapi Mas sendiri? Nggak ada. Sekarang saya nggak punya sapi. Nah ini unik nih. Gitu. Jadi orang itu bukan bisa. Jadi nggak semuanya butuh modal uang ya Mas ya? Betul. Jadi kalau modal otak, iya itu. Bisa lebih banyak punya sapinya daripada orang yang modal uang. Saya satu pun nggak punya sapi, nggak punya domba, nggak punya kambing. Saya nggak punya. Oh, jadi karena Mas waktu itu yang ceritanya baru dari satu sapi itu, nggak ada modal beli sapinya. Bikinlah sistem. Habis punya sistem, punyalah ribuan sapi tanpa modal sendiri. Betul. Jadi gini, saya berpikir gini, kalau mama saya punya Bang Atta nih, punya dana 100 juta nih, ya kan? Kalau Bang Atta pengen punya sapi, kan harus dengan 70% itu anggaran itu untuk pakan. Oke. Berarti kalau umpama Bang Atta punya 100 juta kan berarti kan hampir 70 juta itu kan buat pakan tuh. Berarti sapinya cuma 1 atau 2 dong. Benar. Nah, saya gini aja, saya kolaborasi. Bang Atta, saya punya sistem untuk perawatan, saya punya pakan, saya punya pikiran lah gitu kan. Bang Atta mau nggak taruhin sapi ke saya? Jadi orang gitu, naruh gitu. Dengan istilahnya yang dijanjikan keuntungan lah. Ya kan? Kalau kami sih sebenarnya kan
tidak mau menjanjikan gitu kan. Karena sapi itu kan kita nggak tahu lah dia dari pertumbuhannya, bahkan mungkin dia akan sakit atau apa ya gitu kan. Oke. Nah makanya kami membuat sistem itu untuk secara langsung timeline kita sih kita mengajak para mitra kita tuh untuk menjadi peternak digital. Yaitu mereka zaman sekarang kan zaman gadget lah gitu. Digital itu kita punya sistem kapanpun dan dimanapun para mitra kita tuh atau konsumen kita bisa melihat kondisi sapinya. kondisi sapi gitu. Itu real time. Jadi pas di saat kondisi sapi itu kita bilang sakit, itu akan ada report di situ. Di aplikasi ini. Di aplikasinya kita. Terus ada foto gitu kan, apa yang kita lakukan, pemberian obat dan lain. Bahkan setiap bulan itu kan kita timbang. Nah, di situ ada grafik juga pertumbuhannya dia berapa. Seru sih. Aku baru kepikir ini ternyata sapi tadi ribuan semuanya punya istilah partner ya. Lah, betul, partner. Kalau kita bilang sih mitra. Mitra. Nah, berapa persen potongan manajemennya dari Mas kalau sapinya terjual? Kalau kita kan sebenarnya kalau kita global sih gitu. Jadi sapi itu kan banyak rincian lah gitu kan, HPP-nya lah gitu kan. Jadi mungkin dari biaya pakan, obat-obatan sampai ke penjualan dan pengiriman gitu kan. Nah, itu kita ada bagi hasil sih 70-30. 30 itu untuk mitra, 70 untuk Nusaku gitu. Jadi kita globalin sih gitu. Jadi 30 buat mitra. Dari nilai keuntungan. Jadi misalnya setiap penjualan itu untungnya 50 juta. Berarti Nusaku 35 juta, mitra 15 juta. Oh, mitra juga udah senang dapat untung 15 juta. Kalau kita semakin lama itu semakin besar. Kalau kita bilang ROI-nya sih kalau ya 11 bulan tuh sekitar di atas 20% lah. Menarik gak Bang Ata? Kalau ROI ya 10 bulan sampai 11 bulan tuh ROI di atas 20%. Ya daripada nyimpen di bank ya lebih bagus. Iya kan? Lebih menarik kan? Iya, daripada nyimpen di doang gitu ngendap ya kan. Kita pengen gini. Kita sebenarnya kan kalau kami kan bukan mengumpulkan dana sih gitu kan. Tapi yang kami kumpulkan adalah sapi. Karena mitra itu dia langsung penunjukan sapi. Gitu. Jadi bukan Mama Bang Ata, saya punya dana 50 juta nih. Saya masukin ke Nusaku. Tidak seperti itu Bang Ata. Tapi 50 sapi itu kita akan belikan sapi dan kita Bang Ata ini ya dari 50 juta dapat ini. Dan itu adalah objek yang akan kita awasin bersama-sama. Oke. Gitu. Disitulah yang terjadi sekarang di Nusaku. Benar. Oke. Kalau Mas sendiri sekarang dengan mengurus ribuan sapi itu berapa karyawannya? Kalau saat ini kita punya karyawan tetap ya. Itu sekitar 60 orang. 60 orang ngurusin 2000 sapi? Untuk saat ini. Oke. Tapi kalau nanti pas di atas 1000 ekor itu kita di atas 100 orang. Kita nanti biasa sih ya sama sih kayak event-event gitu. Berarti per 100 sapi 10 orang. Kalau kita satu orang itu memegang sekitar 50 ekor sapi. Satu orang, satu karyawan. Satu karyawan. Megang 50 sapi. Tapi cocok tuh. Iya. Cocok. Tapi gini, mantap. Kalau di kami karena kami kan punya divisi masing-masing. Iya. Kalau mungkin di peternak-peternak lain itu kan satu orang itu kan dia ngurus sapi, cari pakan. Gitu. Kalau kami tidak. Di kami karena kami punya divisi farm, feed dan lain-lain. Jadi satu orang itu hanya untuk mengumpan kan gitu. Pakannya sudah ready gitu kan. Dia hanya mengumpan sama memandikan pagi dan sore. Mandi 2 kali sehari. 2 kali sehari. Jadi kalau orang mandinya 2 hari sekali lebih malas dari sapi ya. Betul. Sapi aja 2 kali sehari. Tapi lebih susah ngurus sapi apa ngurus karyawan Mas? Ya masih tetap ngurus karyawan sih gitu kan. Masih susah. Gitu kan. Iya lagi. Karena tuh ya mungkin sapi berarti gampang ya ngurusnya. Maksudnya nggak susah itu ya? Nggak susah. Gini. Ya sapi kan makhluk hidup, dia juga punya insting lah gitu kan. Sebenarnya kami juga untuk pengurus
sapi pun kita bukan orang sembarang juga lah gitu kan. Kita ada tahap trainingnya lah bahasa gitu kan. Karena sapi ini nih ya sama dengan kalau kita semakin sayang, semakin mengerti mereka, insya Allah sih mereka akan memberikan timbal balik lah gitu kan. Contoh mama dia kalau pas makannya kurang lahap, itu kan pasti ada sesuatu tuh. Nah, itu akan disampaikan ke tim Keswan. Kami punya tim Keswan sendiri yang akan dilihat, akan diinjek obat vitamin gitu. Jadi kalau di sapi-sapi tempat Mas yang paling bervalue sapi apa? Sapi yang harganya paling cepat naik. Oh, kalau premium sih, kalau cepat naik sih premium, karena premium itu kan istilahnya tipenya apa? Oh, kalau kita Limosin. hampir merata sih. Limosin, Simetal, Pegon pun juga bagus. Maksudnya harga naik semua. Masih kan. Paling laku apa kalau lagi udah mau kurban? Kalau laku kan gini, karena untuk penyerapannya itu kan banyak penyerapan itu di kelas-kelas ekonomi sih untuk DKM itu. Karena biasa satu masjid itu bisa sampai ada yang 3 sampai belasan ekor gitu. Satu masjid itu. Tapi ada sih yang sampai 50 ekor juga. 50 ekor sapi? Ada itu satu masjid. Order ke Mas? Order ke saya. Canggih juga ya. Kirimnya susah soalnya. Iya betul. Dia juga nggak kurban kayaknya. Iya. beda kepercayaan ya. Tapi kalau dari semua tipe berarti penjualannya sama ya, mau simental, mau limosin, mau apa, maksudnya nggak ada yang kalau paling laku tetap simental, paling laku limosin. Kalau yang saya analisa tuh dari kami, karena kami itu kan ready stock dengan berbagai macam jenis itu. Jadi kita semua market kan kita ambil tuh. Cuma mana yang lebih dominan atau lebih itu kayak contoh sekarang kalau kelas ekonomis itu kebanyakan di sapi-sapi Bali. Itu paling laku malah. Paling laku itu nomor 1 sapi Bali. Itu. Saat itu yang tadi yang 150 ekor itu sapi Bali. Mereka belum melihat sapi aja mereka sudah percaya tuh. Karena udah tahu lah sapi Bali kayak gimana ya. Kayak gimana. Kalau sapi-sapi yang dipaksa makan, ada juga tuh, paksa makan minum biar beratnya di atas 1 ton up. Terus kegoreng harganya sampai gila-gilaan. Nah, aku kalau udah deket hari raya kurban ya, itu nawarin aku kan sapi banyak banget tuh Mas. Iya. Dari yang tadinya tuh sapi harga 90 juta atau 100 juta tiba-tiba jualnya udah 200. Ya, mungkin kalian lihat sosok Bang Antanya kan gitu kan. Oh ini Bang Anta banyak duit nih kan. Gitu. Padahal kan mesti harga segitu bisa jadi 2 sapi atau 3 sapi gitu. Karena gini, kalau di kurban tuh kan maknanya itu kan adalah kita menyiapkan kendaraan terbaik lah gitu kan. Iya. Memang kalau sekarang kalau begini Bang Anta, kalau 200 juta dengan bobot 100 kilo gitu kan. 1 ton. 1 ton itu kemanfaatnya kan kecil itu. Karena sapi-sapi besar tuh kalau 1 ton itu kalau ke daging murni itu kan paling cuma di angka berapa ya, 300 kilo lah. Dari 1 ton sapi? Dari 1 ton sapi itu. Apalagi kalau sapi besar tuh banyak lemaknya gitu. Dengan 2 juta kan kayak masih mending beli di pasar gitu kan. Iya. Nah itu tapi presentnya beda gitu loh. Mereka pengen sesuatu yang lebih bagus lah gitu kan. Makanya kenapa masih ada bilang kalau sapi besar tuh sapi-sapi ganteng lah gitu kan. Sapi-sapi gagah gitu. Tapi kalau lagi jual sapi Mas, kayak kadang-kadang kita ngeliat sapinya nangis, pas potong juga nangis. Ada kesedihan nggak? Biasanya kan kalau kita peternak sapi, ada sapi-sapi yang kita udah sayang sampai udah jatuh cinta gitu sama sapi. Nah itu baru saya rasakan dengan usaha ini sih gitu kan. Dengan usaha ini tuh karena yang kita jalankan ada hewan yang perlu ya kasih sayang lah gitu kan. Apalagi pas dia sakit. Itu bagaimana, saya pernah waktu itu saya masih ngurus sendiri itu sapi itu kencing darah gitu. Nah, kencing darah itu biasa kalau kencing darah itu 70-80% tuh pasti lewat itu meninggal. Harus udah dipotong berarti. Itu saya ada dokter bilang, Mas Nang tahu kan harus ngapain itu? Itu saya sampai tidur di kandang, setiap 1 jam tuh saya suapin. Karena udah tahu dia bakal pergi. Betul. Tuh saya suapin, dia kencing. Itu selama 2 hari. Pas sempat saya pulang dulu mandi, saya pas balik itu
saya ada waktu itu cuma 2 pegawai lah gitu kan. Saya pas ngobrol, saya lihat dari jauh itu kencingnya sudah jadi bening. Salah satu pengalaman saya, ya itu dari sapi itu juga butuh kasih sayang gitu kan. Sampai kan panas tinggi gitu kan, saya pakai handuk saya kompres. Nah itu yang makanya kenapa di usaha peternakan tuh kita bukan cuma mencari rezeki ya gitu. Benar. Pasti kita juga mencari pahala. Apalagi kan sekarang kalau kami Nusaku ini kan fokusnya di sapi kurban. 100% kami di sapi kurban gitu. Gitu. Makanya kenapa kami pengen menciptakan sapi-sapi yang sehat. Misalnya sesuai dengan syariat lah gitu kan. Wah, seru banget ya. Di setiap usaha kita merawat hewan kurban tuh selalu ada doa, ada hal yang cinta, karena kita punya kucing aja di rumah tuh kayak punya ikatan batin gitu ya. Apalagi kalau Mas memang usahanya di bidang sapi gitu, pasti banyak ikatan batin sama sapi-sapinya. Ya apalagi tadi Bang Anta udah mama contoh tadi kan kucing lah Bang Anta. Bang Anta bayangkan coba Bang Anta sudah sayang, tiba-tiba satu tahun kemudian mungkin dia sakit ataupun mungkin ketabrak lah gitu kan. Wah, sangat kan sedih kan gitu kan. Nah itu yang kami lagi pengen membangun emosional seperti itu. Dengan program tabung kurban ini kan secara tidak langsung para pengkurban itu kan sudah merawat sapinya udah dari jauh-jauh hari. Setiap 3 bulan kita mengupdate ada video call-nya juga. Iya betul. Dan kami setiap weekend itu kandang kami rame Bang Anta. Jadi seperti kayak orang tua itu menjenguk anak-anaknya di pesantren lah bahasa gitu. Oh, mereka datang pada ngeliatin sapinya. Ngeliat sapinya gitu. Oh, seru juga ya. Jadi kayak ini ya, kayak bagian dari keluarganya juga. Betul, gitu ya. Makanya kan karena banyak yang dikasih nama tuh Bang. Itu. Wah. Berarti sapi ini usahanya juga harus dengan ini ya, dengan hati, dengan ikhlas. Berarti Mas ini usaha udah 4 tahun? 4 tahun. Sejak Covid ya? Sejak Covid 2021. Ini kita lihat progres dari sini gampang. Tahun pertama penjualannya berapa Mas? Saya waktu itu di 60 ekor. 60 ekor tahun pertama? Tahun pertama. Tahun kedua? 250. 250. Tahun ketiga? Tahun ketiga itu di 750. 750. Itu dia guys ya. Semua usaha itu butuh proses. Semua usaha itu butuh jalan panjang. Dan untuk jadi bapak yang kayak di depan saya ini, beliau juga udah bangkrut, udah sering ya beberapa kali bangkrut, terus udah nyobain bagaimana sampai ngejual rumah orang tua untuk bayar utang dan lain-lain, sampai akhirnya punya ide kayak gini nih, ide usaha. Bahkan hampir bisa dibilang gak ada duit sendiri, gak punya sapi sendiri. Betul, tapi bisa punya ribuan sapi. Dan bahkan 70%-nya itu buat keuntungan perusahaannya, 30%-nya yang buat yang punya sapi. Itulah kalau kita gak semua usaha itu harus dimodalnya pakai uang gitu. Betul, ya Pak ya. Kalau kita punya kemauan, ada aja jalannya. Kayak kata orang itu kerja keras, bener kerja keras, tapi harus diiringi dengan kerja cerdas. Betul, cerdas, betul. Karena kalau keras doang, nggak dipakai cerdasnya, nanti nggak jadi kayak gini nih. Makasih Mas, hari ini udah sharing-sharing. Mungkin nggak semua orang ngerti tentang usaha sapi, tapi di episode kali ini kita pengen belajar tentang usaha sapi. Mungkin banyak juga teman-teman di beberapa belahan di Indonesia pengen belajar soal sapi. Mungkin Mas bisa kasih ininya, tips-tips suksesnya, bisa jadi kayak sekarang, bisa punya omset puluhan miliar. Apa tipsnya buat anak-anak muda yang pengen jadi pengusaha juga? Kalau untuk peternak sapi ya, kita karena ini kita berhubungan dengan hewan hidup gitu. Saya selalu keliling kemana-mana tuh orang banyak mengatakan saya terus belajar itu. Kenapa kita terus belajar? Karena produk yang kita jalankan ini setiap tahun berganti gitu kan. Sapi pun punya karakter ataupun hewan tuh punya karakter gitu. Jadi kita harus banyak belajar, banyak mengetahui gimana sih karakter mereka. Untuk bagi teman-teman anak muda ya yang pengen membuka usaha peternak atau mengawali dengan usaha peternakan, itu halnya adalah konsisten gitu kan. Kita mau belajar, kita mau terus
mencari apa sih yang kekurangan pada diri kita gitu kan. Apalagi terkait masalah merawat hewan gitu kan. Kita juga jangan egois, kita pengen hewan ini cepat tumbuh besar, tapi kita tidak merawat dengan baik gitu kan. Kalau itu sih untuk dunia peternakan. Jika untuk dunia bisnis yang lain, kalau cuma saya rasanya itu belajar dan konsisten. Saya berjalan dengan banyak usaha, saya coba terus belajar apa yang lagi saya tekunin, apa yang lagi saya hadapin, itu saya terus belajar. Bukan cuma belajar dari buku, tapi belajarlah kita dengan orang-orang yang telah menjalankan itu gitu. Bukan cuma belajar dari kisah sukses, tapi belajarlah dari kisah-kisah yang gagal. Dari gagal itu kita akan belajar kenapa mereka gagal dan apa yang harus kita lakukan gitu. Begitupun kayak dengan usahaku tuh saya terus membangun dengan adanya usahaku kita membangun suatu solusi apa yang terjadi di dunia peternakan gitu. Mungkin dari saya itu Bang Atta. Terima kasih banyak Bapak. Semoga ini jadi pelajaran buat semua, jadi inspirasi juga. Jadilah pengusaha yang bukan hanya nyari untung, tapi juga bisa menebar manfaat, bisa mendapat pahala. Karena usaha peternakan ini mereka merawat hewan dengan baik dan insya Allah bisa membawa keberkahan. Kalau memang rawatnya baik ya Pak ya. Betul. Karena memang susah, itu tanggung jawabnya nyawa ya Pak ya. Betul ya Pak. Itu dia. Terima kasih banyak Bapak, sukses terus usaha sapinya. Semoga nanti bisa sharing-sharing lagi di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.